Oke, hari ini firman Tuhan tentang penginjilan lewat media. Sebelumnya terima kasih semua yang sudah hadir, luar biasa. Semua lapar akan firman Tuhan, Indonesia dahsyat. Hari ini belajar tentang penginjilan melalui sosial media. Kita sudah hafal dengan firman Tuhan yang ini di dalam Markus 16 ayat 15 18 sampai 20 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Lalu di dalam Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat berikutnya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita semuanya sudah tahu ayat-ayat firman Tuhan, juga tentang ayat firman Tuhan tentang amanat agung Allah, yaitu kita memberitakan Injil kepada semua orang, bahkan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan, sekali lagi ya, ada ayat lagi ya, yang kita harus buka. Firman Tuhan berkata begini, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tadi firman Tuhan berkata bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Kita tahu bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus selama ada di bumi, Tuhan Yesus itu selalu memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil kerajaan. Nah, sehingga pada waktu Tuhan berkata bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Kenapa dikatakan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan? Kita tahu Yesus itu Allah, dia sudah melakukan pekerjaan yang besar. Tetapi Tuhan berkata bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Yang pertama karena kita punya kesempatan yang lebih panjang daripada waktu Yesus ada di dunia. Yesus melayani di bumi pada waktu dia berumur 30, dan kita tahu waktu 3,5 tahun kemudian dia kemudian mati. Sehingga Yesus hanya punya waktu 3,5 tahun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang ada di bumi. Untuk memberitakan Injil kerajaan supaya banyak orang yang mengenal Yesus. Tetapi saudara dan saya, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, bahkan dari anak-anak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa Injil. Itu sebabnya dikatakan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Salah satunya karena kita punya kesempatan yang lebih panjang. Ada yang bisa melayani 50 tahun, 30 tahun, ada yang bertahun-tahun, ada yang 60 tahun mungkin, karena dari remajanya sudah melayani, sampai dia masa tuanya tetap melayani, sehingga kesempatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar, itu sangat mungkin. Yang kedua, kenapa kita dikatakan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan? Karena kita tidak bekerja sendirian. Kita melayani, saling melengkapi di dalam tubuh
tubuh Kristus. Yesus sendirian mempersiapkan murid-muridnya, mempersiapkan 12 muridnya. Tetapi saudara dan saya bekerja bersama-sama, saling melengkapi, saling membangun, semuanya dengan karunia-Nya masing-masing bisa bergerak sebagai satu tubuh Kristus, Yesus kepalanya, sehingga kita bisa bekerja jauh lebih banyak. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan, karena sekarang kita hidup di era digital. Kita hidup di era internet, yang kita hidup di masa ada banyak kemudahan-kemudahan yang zaman dulu itu tidak bisa. Dulu kalau menginjil, Yesus harus datang face to face. Bahkan untuk menginjil pada waktu Paulus harus menulis untuk disebarkan. Zaman dulu biaya cetak, biaya untuk menulis, untuk kertas, untuk tinta, dan sebagainya sangat mahal. Tetapi di zaman kita, segala sesuatu bisa gratis. Kalau toh bayar sangat murah, sekarang Alkitab sudah saudara bisa dapatkan, tinggal download di HP saudara masing-masing. Zaman dulu Alkitab hanya dimiliki raja-raja, orang-orang yang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Tetapi tidak banyak orang-orang yang bisa memilikinya karena sangat mahal. Apalagi di zaman Tuhan Yesus waktu itu. Jadi kita mulai melihat saat ini kita ada di era ada banyak kemudahan-kemudahan. Itu sebabnya Tuhan katakan, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar. Karena kesempatanmu lebih banyak, karena engkau sekarang bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Dan engkau ada di era di mana banyak kemudian, di era digital. Segala sesuatu kita sekarang bisa lakukan lewat HP kita, baik mau belanja, mau pesan makanan, bahkan untuk membersihkan rumah, kita bisa pesan Go Clean dan sebagainya, semuanya serba mudah. Itu sebabnya kalau kita tidak menangkap hal ini, kesempatan yang luar biasa ini, maka kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar, bisa-bisa kita melakukan pekerjaan jauh lebih kecil daripada apa yang Yesus lakukan. Itu sebabnya Tuhan berkata selama kita di dunia harus cerdik dan tulus. Cerdik itu dia selalu tahu melihat peluang di setiap kesempatan. Dia selalu dapat melihat peluang di tengah-tengah kegelapan. Dia selalu bisa melihat kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kemuliaan Allah dimanapun dan kapanpun. Gereja telah lama mengalami tipuan-tipuan setan. Iblis berhasil menipu gereja selama ratusan tahun. Salah satu contoh, banyak sekali orang Kristen yang sedikit-sedikit berkata, duniawi, ini duniawi, itu duniawi. Karena ada banyak orang Kristen yang tidak tahu membedakan apa sih yang dimaksud dengan duniawi. Duniawi itu segala sesuatu yang mendukung dosa atau segala sesuatu tentang dosa, itu adalah duniawi. Segala sesuatu perbuatan dosa dan yang mendukung perbuatan-perbuatan dosa, itulah duniawi. Segala hal yang benar itu adalah yang rohani. Ada banyak orang yang berkata, misalnya dulu, banyak yang berkata misalnya, jadi kaya itu duniawi. Kenapa iblis selalu menipu gereja dengan berkata menjadi kaya adalah duniawi? Karena iblis tahu Injil harus diberitakan dan penginjilan butuh banyak dana. Untuk kegerakan butuh banyak dana. Untuk masuk menolong banyak orang miskin, karena Tuhan mau kita melayani orang-orang miskin, butuh banyak dana. Dan banyak orang selalu, bahkan orang Kristen sendiri yang berkata menjadi kaya adalah
duniawi. Yang duniawi kalau saudara menghabiskan kekayaan untuk memuaskan nafsumu sendiri, itulah duniawi. Tetapi kalau saudara tahu memakai keuanganmu dengan bijaksana dan engkau juga memakai keuanganmu untuk mendukung pekerjaan Allah, itu adalah ilahi, itu adalah rohani. Jadi kalau saudara mengerti untuk mendatangkan surga ke bumi, saudara pasti punya keinginan, aku harus bisa dipercaya dalam keuangan untuk dapat kulipat gandakan, untuk semakin banyak memberi makan banyak orang, supaya banyak orang bertemu Yesus dari pelayananku. Tetapi ada banyak orang yang berkata, tinggalkan kekayaan, pikirkan bagaimana masuk surga, karena menjadi kaya adalah duniawi. Sehingga banyak penginjilan yang macet hanya gara-gara tidak ada dana. Karena terlalu ngeroh, ada banyak yang berkata, nanti Tuhan yang mencukupkan. Ya, tapi Tuhan tidak akan menurunkan uang dari surga, tetapi Tuhan memakai kita. Tetapi banyak orang Kristen yang menutup dirinya dengan berkata, jangan mau menjadi kaya. Miskin itu rohani. Tidak. Kalau miskin itu rohani, Yesus tidak akan berkata, dia harus menjadi miskin supaya saudara menjadi kaya. Kita ini minimal cukup, bukan miskin. Makanya banyak orang berkata, miskin yang penting bahagia. Jangan mendustai diri sendiri. Tidak ada kemiskinan yang membuat bahagia. Yang membuat bahagia adalah cukup. Miskin itu kurang. Kalau saudara sendirian, saudara tidak punya makanan, saudara kalau di Amerika banyak homeless atau orang-orang nggak punya rumah, tapi mereka bisa bahagia karena mereka tetap bisa cukup, setiap hari bisa minta-minta, bisa dapat uang dari pemerintah untuk mendapat makanan. Bagi mereka yang penting bisa makan, cukup, mereka bisa bahagia. Tapi bayangkan kalau mereka punya anak, berbeda artinya. Makanya Tuhan mau memulihkan kita menjadi cukup, tapi Tuhan membuat kita lebih untuk kita bisa tidak hanya hidup untuk mencukupi diri sendiri, tapi hidup untuk kerajaan Allah, untuk kepentingan kerajaan Allah dan banyak orang. Yang kedua, tipuan iblis yang dipercaya oleh gereja selama ini. Politik itu duniawi. Makanya akhirnya banyak orang Kristen tidak mau masuk politik. Yang salah itu kalau bermain politik dengan kecurangan dengan cara dunia. Makanya akhirnya orang Kristen teraniaya karena pemimpin-pemimpin yang memimpin adalah orang-orang yang menolak Yesus. Kemudian tipuan yang lain adalah yang berkata bahwa film itu duniawi. Makanya banyak orang Kristen yang tidak mau masuk di dalam dunia perfilman. Mereka tidak mau menciptakan film. Akhirnya film-film menawarkan pengajaran nilai-nilai yang menentang Tuhan, yang merusak generasi. Ada banyak adegan-adegan pornografi dan sebagainya yang merusak banyak orang. Karena banyak gereja, anak-anak Tuhan yang menganggap itu adalah duniawi. Dan yang terakhir juga adalah mengatakan bahwa internet itu adalah duniawi. Internet itu adalah dari setan. Ada yang sampai sekarang berkata, bukankah internet dari setan? Waktu ada yang tanya sama saya begitu, waktu kumpul ya ada beberapa hamba Tuhan dan saya berkata begini, apa yang membuat Bapak berkata bahwa internet itu dari setan? Iya, kita lihat saja semua yang ditawarkan di internet itu hal-hal yang dunia, ada gambar-gambar yang salah, ada pengajaran-pengajaran sesat, di situ ada banyak gereja-gereja sesat memberitakan ajaran mereka di internet. Saya berkata bahwa karena gereja telah menolak internet, makanya mereka orang dunia memakainya. Tetapi kalau kita mengambil kesempatan bahwa internet adalah ladang penginjilan yang dahsyat, maka itu akan berubah menjadi alat yang powerful di tangan Tuhan dan di tangan gereja supaya Injil diberitakan. Dulu saya sampaikan kepada beberapa orang yang mengatakan bahwa internet itu
duniawi, jangan kita lihat YouTube, jangan kita melihat internet. Saya katakan begini, kalau orang Kristen tidak ada yang memakai internet, lalu orang dunia semuanya yang memakai, bayangkan apa yang ditulis dan yang disediakan di internet. YouTube mungkin mengajarkan hal-hal yang sesat. Waktu ada orang depresi, waktu nyari di internet tentang depresi, mereka mungkin diajar tentang bunuh diri, mereka diajar untuk hal yang lain, karena dulu di Jepang kan banyak yang terjadi bunuh diri massal hanya gara-gara melihat internet dan sebagainya. Terus saya katakan, coba kalau gereja semuanya terjun memberitakan kebenaran, 80% diisi oleh gereja, maka setiap orang yang mencari kebenaran, waktu mengalami bersusah, waktu mengalami depresi, waktu mengalami pergumulan berat, waktu mengalami keputusasaan, mereka cari di media, mencari di internet, semuanya kemungkinannya besar menemukan kebenaran. Kalau kebenaran yang disediakan, yang gereja memakai internet dengan maksimal. Nah, itulah tipuan-tipuan iblis yang dipercaya oleh gereja, sedikit-sedikit dari setan. Kita harus percaya tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau segala sesuatu terjadi dengan seizin Tuhan, berarti seburuk apapun Tuhan bisa ubah hal itu menjadi kebaikan. Nah, kemudian dikatakan begini, sebagai orang percaya kita harus bisa mengikuti zaman. Kita harus mengikuti apa yang sekarang, kegerakan apa yang ada di dunia saat ini. Kita bukan dipanggil untuk kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia, tetapi kita dipanggil menjadi cerdik. Sekali lagi, cerdik itu tahu mengambil peluang. Dia tahu untuk ngambil kesempatan. Dia tahu cara supaya Injil didengarkan. Apa yang sekarang orang-orang nikmati, di mana mereka sering berada, disitulah Injil harus diberitakan. Makanya waktu Tuhan Yesus ada di bumi, dia seringkali tidak ada di bait Allah. Dia ada di bait Allah, tetapi lebih banyak dia kemudian pergi mendatangi banyak orang. Para Farisi, para imam-imam hanya sibuk di bait Allah. Tetapi Yesus berada di bait Allah, tetapi juga ke tempat-tempat di mana Injil bisa diberitakan. Kita buka dulu ayat firman Tuhan. Ini tadi firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Waktu kemarin ada pandemi, waktu kemarin ada ada banyak goncangan, segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, termasuk di dalamnya internet. Ada banyak orang yang berkata, internet itu kan buatan orang-orang yang tidak percaya, tidak peduli. Ya, selama itu bisa dimanfaatkan untuk kerajaan Allah, pakai saja. Juga Alkitab berkata begini, di dalam Matius 4 ayat 23 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kemudian demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga dan melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus berada di bait Allah, tetapi dia juga sering berkeliling ke desa-desa. Kenapa? Dia selalu mencari di mana tempat banyak keramaian sehingga mereka bisa mendengarkan Injil. Yesus pergi ke kolam Bethesda. Yesus pergi ke rumah Simon si Kusta. Yesus pergi ke rumah Lazarus. Yesus pergi ke rumah Zakeus. Yesus pergi ke pantai untuk bertemu dengan nelayan-nelayan. Tetapi saat ini kita hidup di zaman percepatan dan kemudahan. Kita seringkali tidak perlu harus face to face untuk memberitakan firman. Walaupun face to face tetap dibutuhkan.
Makanya kemarin ada pandemi sehingga setiap orang yang kemudian berkata internet itu dari setan mulai sadar internet disediakan Tuhan untuk kerajaan Allah. Tapi iblis memakainya selama gereja menolaknya. Karena tidak ada sesuatu yang tercipta kalau bukan dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber ide segala sesuatu. Tuhan selalu menciptakan segala sesuatu untuk keuntungan kerajaan Allah dan untuk kebaikan manusia. Tapi iblis mengubahnya untuk kejahatan. Itu sebabnya segala yang sesuatu yang diciptakan jangan dibalik. Seakan-akan ini dari setan, tapi gereja memakai. Salah, Tuhan yang sudah menyediakannya. Karena masa percepatan, Tuhan yang menentukan. Dulu ya, kapan kereta api harus muncul, kapan listrik harus muncul, kapan radio harus muncul, kemudian televisi, lalu telepon, lalu seluler, lalu internet, lalu nanti ada Zoom, ada YouTube, ada Facebook. Tuhan yang sudah tentukan, karena mendekati hari H, hari di mana rapture, segala sesuatu harus tersedia supaya Injil bisa diberitakan tanpa ada yang bisa membendungnya. Yesus harus pergi ke pantai, Yesus harus pergi ke rumah-rumah. Itu makanya dalam 3,5 tahun, Yesus tidak bisa melakukannya dengan cepat, dia sendirian. Tapi 12 murid, karena unity, bersama-sama, satu pergi ke sana, satu pergi ke sana, satu pergi ke situ, sehingga Injil bisa diberitakan. Zaman rasul-rasul, hampir seluruh bumi sudah terima Injil. Dan di zaman kita ada di zaman internet, di zaman di mana semuanya serba bisa dipakai. Itu sebabnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan, dan jauh lebih besar daripada yang rasul-rasul lakukan. Di zaman sebelum internet saja, Paulus bisa membuat sampai ke Asia dan sebagainya menerima Injil. Apalagi di zaman kita. Ada banyak negara-negara yang tertutup bagi Injil. Bisa ditembus lewat internet. Karena semua orang sekarang, internet ada di genggaman, ada di HP. Makanya mereka bisa mengupload, mereka bisa download Alkitab dan sebagainya. Ada banyak orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan, penasaran dengan kekristenan, tetapi mereka tidak berani pergi ke gereja. Tetapi karena sekarang zaman internet, mereka diam-diam mendengarkan YouTube, mereka mendengarkan, kalau dulu juga lewat televisi, makanya dulu banyak sekali orang bertobat lewat televisi, lewat radio, karena mereka tidak perlu keluar rumah untuk mencari gereja. Makanya Tuhan sebelum Yesus datang kedua kalinya, kalau sekarang Yesus datang, maka hanya akan sedikit yang akan di-rapture, mungkin 1%. Malu-maluin. Yesus datang dengan segala kemuliaannya, yang naik cuma sedikit. Dia itu raja. Makanya sebelum datang harus terjadi pemulihan segala sesuatu. Salah satunya adalah pemberitaan Injil dengan cara yang berbeda, dengan memakai kecanggihan teknologi. Teknologi diciptakan oleh karena Tuhan yang tentukan. Ide dari Tuhan. Iblis tidak bisa menciptakan sesuatu. Tetapi iblis memakai teknologi untuk kejahatan. Sekarang aja kita mulai melihat semua orang memakai gadget. Dulu ada banyak berita itu lewat medianya, itu lewat koran dan sebagainya. Tetapi ternyata survei membuktikan di seluruh dunia ini ternyata tidak semua orang bisa membaca. Sampai hari ini banyak orang tidak bisa membaca karena masih banyak negara-negara yang sangat miskin. Di Indonesia saja banyak yang belum bisa baca. Tetapi dengan adanya ada YouTube, internet kemudian membuat orang bisa berbicara sehingga mereka tidak perlu membaca, mereka mendengar.
Makanya sekarang banyak khotbah-khotbah di YouTube yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kenapa mereka langsung mendengar orang berbicara? Bukan lagi diterjemahkan lewat tulisan, tapi didubbing. Orang ini misalnya orang ini orang Indonesia, dubbingnya bahasa Inggris, dubbingnya bahasa India dan sebagainya. Karena orang itu harus dengar karena tidak bisa membaca. Itu sebabnya internet disediakan di zaman kita karena Tuhan sudah akan datang. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, saudara harus melihat HP saudara adalah harta karun yang sangat berharga. Jangan sia-siakan uang saudara untuk menghabiskannya, membeli data atau pulsa untuk hal-hal yang tidak berguna. Pakai HP saudara pertama untuk memberitakan Injil, menyatakan kesaksian, membawa nilai-nilai kebenaran. Dan yang kedua adalah untuk saudara mencari pengetahuan, sehingga saudara bertumbuh dengan maksimal dan semakin bijaksana. Dan sekarang kita tahu media lewat internet. Media itu ada dua macam, media sosial dan media massa. Media massa itu adalah media yang ada lembaganya, bersifat kelembagaan, sebuah perusahaan, ada izinnya, yaitu adalah media yang memberikan berita, memberikan report atau memberikan laporan-laporan. Di situ ada wartawannya, yaitu atau jurnalis yang melaporkan peristiwa-peristiwa dan sebagainya, yang mereka seringkali memberitakan lewat koran, majalah, radio, dan sebagainya. Ada pemimpinnya. Sebuah kelembagaan terdiri dari banyak orang. Saudara tidak bisa kendalikan media massa. Makanya saya pernah berkata, nabi-nabi palsu akhir zaman adalah media, yaitu media massa. Karena saudara tidak bisa menahannya. Itu bukan milik saudara. Tetapi kita bisa memakai media sosial. Media sosial adalah media sharing, yang para pengunanya adalah bisa siapa saja, bisa kita. Media sosial di situ bisa kita menyampaikan pemikiran, bisa promosi produk kita bahkan, ya kan? Kita juga bisa menggunakan media ini untuk koneksi satu dengan yang lain. Media sosial di sini adalah YouTube, Facebook, kemudian Twitter, IG, TikTok, kita bisa ngeblok dan sebagainya. Itu media sosial yang siapa saja bisa menggunakannya. Tapi media massa tidak bisa. Karena kita tidak bisa kendalikan media massa. Karena ini bersifat lembaga dan sangat besar. Saudara bisa memakai media sosial dengan maksimal. Saudara harus memberitakan firman. Kadang kita tidak perlu langsung memberitakan firman, langsung menyolok itu adalah Kristen. Orang kadang-kadang tidak mau dengar. Mulai dari nilai-nilai kebenaran, sehingga orang tertarik untuk mendengar. Setelah itu firman baru mulai masuk. Kita kan tidak perlu langsung berkata, Yesus berkata, tetapi ada banyak nilai firman yang disampaikan. Sehingga orang nilai-nilai kebenaran masuk di dalam pikiran mereka. Bagaimana mulai menghargai orang lain, bagaimana kasih, bagaimana hidup bersosial. Terus kemudian kita mulai juga memberitakan firman di situ. Tapi yang penting cara pikir dunia mulai diubahkan. Kita melihat sekarang, media massa mengendalikan dunia. Contoh, waktu sekarang dunia media massa semua memberitakan tentang LGBT. Ini kelompok yang sangat sedikit, sangat kecil. Tetapi karena terus diberitakan, akhirnya itu mendunia. Sehingga mereka diterima dan dilegalkan. Media massa juga yang mempengaruhi nilai-nilai yang ada. Kita lihat saja, dulu setiap dunia, setiap negara punya ciri khas yang berbeda-beda. Tetapi media membuat semua orang punya gaya fashion yang sama. Punya gaya hidup yang sama. Semuanya sekarang mulai sama.
Dan mereka punya kuasa untuk menyesatkan dunia. Karena semua tidak bisa mengendalikan media massa. Karena pemiliknya besar. Tetapi kita bisa memakai media sosial untuk memberitakan kebenaran, untuk membalikkan keadaan. Banyak orang Kristen yang malas pergi ke gereja. Tetapi gereja mulai dibawa masuk ke rumah-rumah. Yang penting mereka mendengar firman. Nanti mereka akan diubahkan untuk bisa mau lagi ke gereja. Kalau orang Kristen aja ke gereja nggak mau, apalagi orang dunia. Itu sebabnya internet itu disediakan Tuhan untuk zaman akhir. Di mana banyak orang yang pengen tahu tapi tidak berani, akhirnya mendengar. Saudara lihat aja, kalau ada YouTube itu, ternyata banyak orang-orang agama lain yang mendengar. Makanya kalau mereka berbicara tentang sesuatu yang mereka nggak suka, semua share. Karena mereka sebenarnya kepengen tahu, tetapi tidak berani. Mereka semuanya mendengarkan. Betapa powerfulnya media di tangan kita. Karena kita ada di zaman kemudian, yaitu zaman internet. Kemudian, semua orang sekarang itu seakan-akan mayoritas tidak bisa hidup tanpa media, tidak bisa hidup tanpa gadget. Itu sebabnya pada waktu gereja mulai masuk lewat apa yang mereka pegang. Yesus itu kan kalau datang, Yesus itu tahu di mana tempat-tempat yang orang-orang lain berkumpul. Apa yang mereka butuhkan. Misalnya Tuhan tahu mereka itu adalah nelayan, maka Tuhan akan berbicara yang mereka bisa tangkap tentang nelayan. Dia akan datang ke nelayan, ya datang ke tempat-tempat di mana nelayan berkumpul. Kita tahu semua orang sekarang memakai gadget. Mereka memegang HP di tangannya. Hampir semua kecanduan HP. Hampir semua orang suka dengan TikTok. Kenapa kita tidak muncul di situ? Kita menjadi yang cerdik adalah selalu memanfaatkan semua yang ada dan mengambil kesempatan di dalam setiap kesempitan. Orang-orang mau sukanya TikTok, buat TikTok. Gak usah panjang-panjang, sedikit, tapi pesannya bisa mengena. Saudara semua mungkin tahu tentang Christian Prince. Dia karena internet lah, dia bisa menginjil dengan aman. Orang tidak perlu tahu siapa dirinya. Dan yang mengajak debat juga tidak perlu orang tahu siapa dia. Karena yang ngajak debat, kadang-kadang mereka juga nggak mau ditampilkan wajahnya. Karena kalau kalah debat, dia malu. Kalau dia akhirnya bertobat juga malu. Takut. Makanya Christian Prince, dia tahu mengambil kesempatan. Atau nggak ada yang tahu ya, Christian Prince itu yang menginjil untuk berdebat dengan agama lain. Karena dia ahli bahasa Arab, karena dia dari orang Arab. Kenapa dia harus sembunyi? Karena kalau dia harus menginjil face to face, mungkin baru memenangkan 10 orang sudah dibunuh. Tapi lewat internet, orang kepengen bunuh dia nggak bisa ketemu. Orangnya ada di mana. Tapi dia terus memberitakan Injil dan terus membongkar kesesatan dari kepercayaan dia yang lalu. Dibongkar semuanya dan orang-orang yang telepon dia, mayoritas bertobat dan terima Yesus. Tanpa mereka takut, karena tidak ada yang tahu siapa yang saat itu sedang berdebat dan berbalik dari agamanya yang lama. Jadi kita mulai melihat betapa powerfulnya internet. Christian Prince tidak perlu datang ke negara-negara yang tertutup bagi Injil, tapi mereka yang mencari dia lewat YouTube. Mereka menelpon, mereka berdebat di situ, disingkapkan semuanya. Lebih efektif karena umur Christian Prince bisa lebih panjang. Karena dia bisa memberitakan apa saja dan orang tidak bisa menemukan dia. Makanya saat ini ada banyak orang agama lain. Gak saya perlu sebutkan kenapa bertobat. Kebanyakan mereka pertama mendengar Injil dari yang mereka bawa, yaitu dari HP mereka. Pertama mereka mau mendengarkan untuk menyerang agama Kristen, tetapi akhirnya mereka bertobat. Media sosial atau internet juga itu banyak memiliki keunggulan. Salah satunya adalah tidak dibatasi ruang dan waktu. Kayak sekarang, dulu penginjilan itu biayanya sangat mahal. Makanya ada banyak, tapi saya sekarang nggak ngajar tentang itu ya, ada banyak negara yang dulunya dibawa Injil. Mereka butuh
penginjil-penginjil dikirim, misionaris, supaya ada yang memfollow up mereka. Tapi karena tidak ada dana, mereka tidak bisa mengirim penginjil. Akhirnya dari agama seberang yang kemudian menginjili mereka, agama mereka, memutihkan mereka, tahu maksudnya, membuat orang-orang itu akhirnya menolak Yesus. Karena biayanya sangat mahal. Sementara gereja, orang-orang Kristen selalu mengajar kaya itu duniawi. Tidak ada dana, sehingga setiap tahunnya bangsa-bangsa yang sudah dimenangkan, akhirnya mereka menolak Yesus. Karena tidak ada orang yang memfollow up-nya. Tetapi lewat media kayak sekarang ini, saya di New York, saudara di Indonesia dari berbagai kota, bisa kumpul bersama tanpa biaya. Saudara tidak perlu bayar angkot, tidak perlu membayar pesawat. Saya nggak perlu membayar pesawat untuk datang ke Indonesia. Karena Tuhan membuat semuanya menjadi free untuk pemberitaan Injil. Bahkan dulu telepon internasional sangat mahal, sekarang gratis karena ada maksud Tuhan. Makanya sekarang banyak orang yang konseling bisa ketemu hamba-hamba Tuhan hanya lewat telepon, walaupun antar negara. Karena Tuhan mau memulihkan banyak orang di waktu yang sangat singkat. Yang kedua, kelebihan media sosial atau kemudian kelebihan kita ada di zaman internet adalah sekali kita menulis sesuatu, banyak orang yang bisa membacanya. Di Indonesia buku itu mahal. Di luar negeri orang-orang banyak yang kutu buku karena buku itu sangat murah. Lebih murah dari makanan. Di Indonesia buku itu mahal, termasuk mahal. Makanan di sini bisa $15 minimal. Tapi buku bisa cuma $3, $5. Makanya mereka jadi orang-orang yang berwawasan luas. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita di zaman internet ini sehingga semua bisa belajar. Yang ketiga, internet atau media yang sekarang ada di tangan kita. Itu kemudian apa kelebihannya adalah di dalam hal waktu. Di dalam hal waktu kita bisa memberitakan Injil di dalam waktu yang sama, tetapi banyak negara bisa mendengarkan. Bahkan bisa saudara simpan kalau itu ada di YouTube. Besoknya orang lain yang mendengarkan. Besoknya negara ini yang mendengarkan. Semua bisa mendengarkan gratis. Dan bisa diakses setiap waktu. Kemudian media sosial menolong kita dalam hal menghemat tenaga. Ada banyak dulu kalau harus menginjili orang, mereka harus pergi. Makanya Yesus perjalanannya terbatas. Karena hari ini untuk jalan ke desa A mungkin butuh 4 jam. Kemudian ke desa B butuh 5 jam. Sehingga di dalam satu hari hanya menjangkau 2 tempat. Itu pun gak langsung satu kota. Atau satu desa semua, tetapi lewat internet sekali ngomong bisa semua negara mendengar karena bisa diulang-ulang. Dan kemudian kelebihannya adalah bisa menjangkau tempat-tempat yang tertutup bagi Injil. Bahkan kesaksian, ada banyak anggota ISIS yang bertobat setelah mendengar Injil yang mereka lihat di internet. Siapa yang dapat datang ke sana? Belum sampai masuk, udah dipenggal waktu zamannya ISIS waktu itu. Tetapi internet, siapa yang mau menggal? Mereka bisa membacanya dan mereka bertobat. Sehingga mereka berkata, ketahuan mati tidak masalah karena sudah tahu kebenaran. Kemudian biayanya, tadi saya sudah katakan, sangat murah, bahkan bisa gratis. Kalau saudara belum bisa memberitakan Injil, tetapi kesaksian sangat penting. Bahkan saudara bisa mencari wifi gratis di tempat-tempat umum, ya kan, untuk memberitakan firman. Karena sekarang adalah zaman kemudahan. Jadi kita mulai melihat membangun penginjilan lewat internet adalah powerful.
Membangun penginjilan lewat internet adalah kecerdikan. Karena sekarang tidak ada lagi alasan, tidak ada dana untuk memberitakan Injil. Karena semua sekarang sudah gratis. Karena sekarang semua orang sedang memegang gadget. Anak-anak muda banyakan tidak mau ke gereja. Maka Injil diberitakan cukup 5 menit atau 1 menit pesan sesuai dengan apa yang mereka selalu buka. Kalau mereka suka membukanya Instagram, pakai Instagram. Pakai gambar-gambar yang menarik perhatian mereka. Kalau mereka suka kartun, kita masuk lewat kartun. Kalau mereka suka dengan mungkin animasi atau lewat cerita-cerita pendek, kita masuk lewat itu. Karena Injil harus diberitakan. Jadi kita mulai melihat di sini bahwa ada banyak iblis yang telah lama menipu gereja dengan berkata sedikit-sedikit ini duniawi, itu duniawi, karena iblis ingin menghalangi gereja bergerak. Banyak gereja mengajarkan kita itu kekayaan itu adalah Injil kemakmuran dan sebagainya, karena iblis ingin menghalangi gereja memiliki uang untuk memberitakan Injil dan memberi makan kepada banyak orang. Tetapi Tuhan memberikan juga jalan keluar sebelum mindset orang Kristen diubahkan. Tuhan kasih internet, supaya lewat internet kamu tetap bisa menginjil walaupun tidak ada dana. Sambil Tuhan mulai memulihkan mindset kita, bahwa kita harus tidak sedikit-sedikit bilang duniawi, karena segala sesuatu yang kita pakai untuk kerajaan Allah itu adalah rohani. Tapi segala sesuatu yang menimbulkan dosa dan mendukung dosa adalah duniawi. Amin. Itu saja. Sekarang saya serahkan kepada Pak Yani. Terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bila perlu, kalau saudara merasa diberkati, sharekan video ini. Tuhan Yesus memberkati.